Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Dewi Masitoh. Kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe terlebih dahulu ya. Pada pertemuan kali ini kita masih pada bab 2 koordinat kartesius dengan subbab menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 pada bidang kartesius. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B pada bidang kartesius. Bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0? Untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0, fokus kita yang pertama adalah pada titik acuannya, yaitu 0,0. Setelah itu, langkah pertama, kita akan berjalan melalui sumbu X terlebih dahulu. Ibu ulang, kita akan berjalan melalui sumbu X terlebih dahulu, yang artinya kita akan berjalan ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian langkah kedua, kita akan berjalan melalui sumbu Y, yang artinya kita akan berjalan ke atas atau ke bawah. Berikutnya perhatikan gambar bidang koordinat kartesius, yang mana di situ ada 3 titik, yaitu titik E, F, dan G. Kemudian tentukan posisi titik E terhadap titik asal 0,0. Yang kedua, tentukan posisi titik F terhadap titik asal 0,0. Dan yang ketiga, tentukan posisi titik G terhadap titik asal 0,0. Untuk menentukan posisi titik E terhadap titik asal 0,0. Fokus kita di sini adalah pada titik pangkal atau titik acuan 0,0. Untuk menuju titik E, kita harus berjalan melalui sumbu X ke kanan 2 satuan, kemudian kita berjalan melalui sumbu Y ke atas 2 satuan. Selanjutnya, posisi titik F negatif 2,1 terhadap titik asal 0,0. Kita perhatikan titik acuannya yaitu 0,0. Dari titik acuan menuju titik F berarti kita berjalan melalui sumbu X 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Titik G negatif 3, negatif 3. Posisi titik G terhadap titik asal 0,0 berarti kita berjalan melalui sumbu X ke arah kiri sebanyak 3 satuan, kemudian berjalan melalui sumbu Y ke bawah 3 satuan. Gimana? Gampang bukan? Selanjutnya, bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B? Untuk menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B, caranya sama ya. Jadi di sini kita tentukan dulu titik acuannya. Kemudian setelah itu dari titik acuan kita akan berjalan melalui sumbu X. Berarti kita berjalan ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian langkah berikutnya kita akan berjalan melalui sumbu Y, yang artinya kita berjalan ke arah atas atau ke bawah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar denah perkemahan. Kalian bisa lihat buku paket kalian halaman 53. Di situ ada denah perkemahan. Kita akan mencoba menentukan yang pertama yaitu posisi perumahan terhadap titik acuan tenda 1, kemudian
posisi pemakaman, pasar, hutan, kolam, dan juga tenda 2 terhadap titik acuan tenda 1 terlebih dahulu. Sekarang kita coba lihat perumahan. Perumahan di sini koordinatnya 6,5. Posisi perumahan terhadap titik acuan tenda 1. Kita lihat tenda 1 di sini koordinatnya 2,0. Jadi titik acuannya sekarang bukan 0,0 tetapi titik acuannya adalah 2,0. Dari tenda 1 kita menuju perumahan. Berarti kita harus berjalan melalui sumbu X dari tenda 1 ke kanan 4 satuan, kemudian berjalan melalui sumbu Y, berarti berjalan ke atas sebanyak 5 satuan. Yang berikutnya, posisi pemakaman. Posisi pemakaman yaitu -5, -2 terhadap titik acuan tenda 1 2,0. Berarti dari tenda 1 kita akan menuju pemakaman, yang artinya kita harus berjalan melalui sumbu X sebanyak 7 satuan ke kiri, kemudian berjalan melalui sumbu Y 2 satuan ke bawah. Yang ketiga, posisi pasar 4,3 terhadap titik acuan tenda 1. Dari tenda 1 kita menuju pasar. Berarti kita harus berjalan 2 satuan ke kanan dan kita berjalan melalui sumbu Y 3 satuan ke atas. Gimana? Paham? Kalau sudah paham, Ibu lanjut ke posisi perumahan terhadap pos 1. Jadi di sini acuannya bukan lagi 0,0 tetapi pos 1, yaitu dari titik 2,5. Posisi perumahan terhadap titik acuan pos 1. Fokus kita ada di pos 1. Dari pos 1 menuju perumahan berarti kita berjalan melalui sumbu X sebanyak 4 satuan ke kanan, kemudian berjalan melalui sumbu X 0 satuan ke atas. Posisi pemakaman terhadap titik acuan pos 1. Berarti dari pos 1 menuju ke pemakaman. Kita berjalan melalui sumbu X sebanyak 7 satuan ke kiri, kemudian berjalan melalui sumbu Y sebanyak 7 satuan ke bawah. Terakhir, posisi pasar terhadap titik acuan pos 1. Dari pos 1 kita berjalan menuju pasar. Berarti kita berjalan ke kanan 2 satuan, kemudian berjalan melalui sumbu Y 2 satuan ke bawah. Untuk selanjutnya, silahkan kalian pelajari posisi hutan, kolam, tenda 2 terhadap titik acuan tenda 1 dan pos 1. Kemudian silahkan jawaban kalian tulis di kolom berikut. Selamat mencoba.